Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, stakeholder yang hadir hari ini, dari Indonesia, dari Asia, ada perwakilan, bahkan dari dunia. Inilah bukti bahwa sepak bola kita bangkit. Inilah bukti kita mulai kembali dipercaya. Tapi ini semua bukan hanya kita, tapi karena semua yang percaya sepak bola Indonesia. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, Asprof, klub yang hadir hari ini, untuk terus kita kerja keras bersama. Tepuk tangan buat kita semua. Tentu hari ini juga kita ada representatif dari FIFA yang hadir. Ada Bapak Sanjivan C. Balasigam yang terus membantu kita memastikan kantor FIFA ada di Indonesia. Dan juga Lavin Vignes yang banyak juga bantu kita dari FIFA Office di Asia Tenggara. Lalu ada Rolf Tanner yang kemarin juga banyak diskusi mengenai statuta. Terima kasih Rolf. Lalu juga ada representatif FIFA yang setahun ke depan melakukan pengawasan untuk benchmarking. Di mana posisi liga kita ke depan, di mana pembangunan kita ke depan dibandingkan dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara ataupun Asia, yaitu Mr. Theodor Giannikos. Dari AFC ada Ibu Sita Zuraini Abdullah. Welcome back Ibu. I think this will be fine, don't worry. Lalu juga ada our Secretary General dari AFF, Mr. Winston Lee. Thank you for coming. Kita harus tepuk tangan buat beliau yang sekarang saya mau sebutkan Ketua Umum PSSI 1993-2003, Bapak Jenderal Purnawirawan Agung Gumelar. Terima kasih Pak Agung bisa hadir. Banyak memori kita ya Pak ya. Lalu juga Ketua Umum KONI, Bapak Letnan Jenderal TNI, Bapak Marsiono Norman. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Tentu mohon izin Pak Menpora teks saya, beliau ada kegiatan di Brazil, ada di BRICS, jadi beliau tidak bisa hadir. Bukan berarti beliau tidak mendukung karena dananya udah cair. Lalu perwakilan dari KOI, Bapak Hari Warga Negara, terima kasih, salam buat Ketua KOI. Lalu juga hari ini kita mengundang juga kehadiran Ketua Komite Banding, Bapak Ali Mulkartono. Ketua Komite Etik, Bapak Komjen Polisi Dr. Andes Suwardi Ilyus. Lalu Komite Disiplin, Bapak Eko Hendro Prasetyo. Dan tentu para exco yang hadir di sini, ada Wakil Ketua 1, Bapak Zainuddin Amali. Berdiri dong Pak, kan bekas Menpora juga Pak. Atau Bapak perwakilan Menpora hari ini? Pak Wagub belum datang Pak Wagub. Pak Jasnur, masih asik kampanye, padahal udah selesai dia kampanye. Lalu pimpinan perwakilan Asosiasi Provinsi PSSI yang saya cintain, coba berdiri semua mana? Lalu juga ada Federasi Futsal Indonesia yang sebentar lagi tentu ini akan catatan, akan menjadi Asosiasi Futsal Indonesia, sehingga tidak ada lagi dualisme di futsal dan tidak ada lagi futsal beri sendiri, harus ada di bawah PSSI ya. Apalagi sedang merayu-rayu futsal mau bid kejuaraan Piala Dunia Futsal tahun 2028, jadi harus di bawah kita pastinya. Asosiasi Sepak Bola Pantai Indonesia, Asosiasi Sepak Bola Wanita, Asosiasi Pelatih Sepak Bola Indonesia, dan tentu para sahabat dari klub Liga 1, 2, dan 3. Berdiri juga dong yang klub, biar di absen. Ada yang klub.
Ada? Ada. Seperti yang tadi kita lihat di video, bahwa memang 2 tahun perjalanan ini cukup kompleks. Tapi dengan niat baik, dukungan dari semua, saya rasa hasilnya alhamdulillah. Hasilnya sesuatu yang mungkin kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Tetapi tentu kita tidak bisa berpuas diri di sini. Kita harus terus lakukan perbaikan dan perubahan. Tidak mungkin kita berbangga dengan hari ini. Karena apa yang kita rasakan, tentu negara lain rasakan. Saya tidak segan-segan mengucapkan terima kasih kepada FIFA, di mana di banyak kegiatan FIFA selalu bilang, Indonesia menjadi salah contoh yang bagus. Tapi artinya semua negara ingin bersaing sama kita. Kalau kita berpuas diri, kita jalan seperti hari ini, mohon maaf. Gambar-gambar tadi di video akan sirna tahun depannya. Artinya kita harus konsolidasi, kita harus bangkit lagi, kita harus menyatukan lagi. Semua dengan mindset yang sama. Untuk cinta sepak bola. Bukan untuk saya. Bukan untuk Anda. Tapi untuk kecintaan sepak bola Indonesia. Kita memang selama ini kita coba. Yang saya juga tidak mau malu berulang-ulang kali. Memperbaiki timnas kita. Hari ini kita sudah punya strata. Dari U17, U20, U23 sampai senior. Dan para pelatihnya kelas dunia. Kita akan create talent pool buat tim nasional kita. Sehingga apa? Tidak satu generasi ke generasi lain terputus. Dengan kerja keras pun, banyak negara di Eropa pun yang dulu bicara generasi emas terputus. Apalagi kita. Nah, disinilah kenapa tim nasional jangan dilihat kemewahannya. Tapi juga komitmen para individu yang ada di tim nasional mau bantu Indonesia. Mereka datang di sini dengan tangan terbuka karena mereka yakin Indonesia bisa. Dan tentu kita tidak cukup membangun tim prianya. Kita bangun wanitanya. Banyak yang pesimis, hasilnya ada. Dan tidak ada prejudisme dalam membangun tim pria atau wanita. Kita samakan standarnya. Kesempatan ada. Tapi kembali. Karena itu, jangan sampai mereka juga terlupakan setelah lihat tadi video. Banyak pahlawan sepak bola Indonesia sudah meninggal, usianya muda. Nah, karena ini kita juga bikin platform. Sebuah yayasan di mana yayasan ini membantu para pemain muda Indonesia untuk diberikan edukasi finansial supaya mereka ketika sudah tidak bermain bola lagi, mereka siap kembali ke masyarakat. Dan dari yayasan kita terus memberikan asuransi kesehatan kepada para pemain tim nasional. Dan ini yang namanya kita menghormati para pahlawan sepak bola Indonesia bukan hanya ketika mereka mengelorikan, kita puja-puja, setelah mereka tidak ada, kita ketemu jalan, kita pun tidak ingat namanya. Kita juga terus memperbaiki tata kelola. Keuangan menjadi hal yang sangat penting. Kita mendapat support dari swasta, dari supporter, dari pemerintah. Kenapa mereka percaya? Karena mereka lihat kita terbuka dan kepercayaan ini yang paling mahal kalau sampai hilang. Karena itu jangan rusak kepercayaan masyarakat kepada kita. Jangan rusak kepercayaan publik kepada kita. Kita harus transparan, terbuka,
hasilnya ada, tolak ukurnya ada, baru mereka percaya. Keseimbangan keuangan yang ada di PSSI, saya sudah bilang, kita tidak mau 100% tergantung pemerintah. Kita ingin juga semua ekosistem yang cinta sepak bola menjadi bagian daripada ya bagaimana kita bisa raise fund dana kita. Dan itu kepercayaan. Terima kasih dari tim Exco juga kemarin bekerja keras melahirkan NDRC. Ini kita hanya 6 negara di dunia yang di-approve FIFA punya NDRC. Tepuk tangan buat kita. Artinya kalau ada konflik ya antara pemain dan klub, kita tidak overlapping ya dengan tentu yang sudah ada ya. Nanti bisa dijelaskan di saat yang tepat. Tapi ada konflik antara klub dengan pemain, paling nggak kita ada badan hukumnya sekarang. Dan ini komitmen kita memperbaiki yang namanya tadi manajemen kita. Ketiga, kita juga ciptakan juga Garuda Academy. Memang awalnya saya juga mendapat cemoohan netizen. Ini bikin Garuda Academy apalagi, nggak cukup ada akademi-akademi. Salah. Garuda Academy kita lahirkan karena kita percaya kontinuitas yang ada di ruangan ini dan ke depan karena human capitalnya, karena manusianya. Artinya apa? Kita harus terus melahirkan apa? New leadership, generasi muda. Tidak bisa kita terus. Tadi sepak bola itu dari generasi ke generasi, bukan generasi kita, tetapi dari generasi ke generasi. Artinya apa? Human capital menjadi penting. Garuda Academy kemarin sangat diterima dengan baik, ratusan yang mendaftar. Cuman mohon maaf, kita hanya bisa terima 105. Dan kurikulumnya disupport oleh AFC dan FIFA. Terima kasih sekali lagi. Karena tidak mungkin tadi sebuah organisasi tidak ada human capitalnya. Dan ini terbuka, bukan hanya untuk PSSI. Tetapi untuk Asprof, untuk klub. Dan nanti yang terbaik kita akan sekolahkan di manajemen olahraga terbaik di dunia. Untuk kembali di Indonesia, bantu kita. Saya berharap Garuda Academy di tahun kedua nanti. Banyak juga dari PSSI manajemen saya lihat namanya nggak banyak yang masuk. Saya berharap dari klub, dari Asprof, ayo. Mumpung ada. Mumpung ada. Dan mumpung kita dipercaya diberi kesempatan. Dan modulnya ini standar internasional. Dan tadi yang terbaik dapat beasiswa. Yang keempat, kita juga tidak menutup mata dengan kegiatan liga. Tetapi yang perlu kita fair satu sama lainnya. Kepemilikan PSSI di liga hanya 1%. Yang lain sudah dikelola oleh para pemilik klub. Kita ini partner. Kita partner dalam pengawasan, operasional liga, dan tidak banyak negara-negara di Asia Tenggara punya struktur seperti kita. Tapi kita harus menyatu, jangan terpisah. Karena masing-masing punya hak dan kewajiban. Saya mengucapkan terima kasih. Liga sudah ada VAR sekarang. Kalau tahun kemarin kita challenge, hari ini ada. Terima kasih buat Liga. Dan kami PSSI tetap mendorong. Di Liga 2 tahun ini juga ada VAR. Kami dari PSSI tidak sempurna. Kami punya kekurangan. Di perwasitan kami terus improve. Kami terus perbaikin. Sangat terbuka untuk kita diskusi, saran. Ini bagian dari apa tadi? Manajemen yang terkonsolidasi bersama. Dan ini semua buat kita. Buat kebaikan sepak bola Indonesia.
Semua hal yang kita sampaikan baik, tetapi ada yang tertinggal. Disinilah kenapa kongres hari ini penting. Karena kita ingin kembali memperbaiki pondasi daripada struktur sepak bola Indonesia. Yaitu dengan kita coba improvisasi bagaimana peran dari Asprof ke depan makin lebih kuat, makin lebih besar, tetapi harus jalan seiring dengan pemerintah. Karena ini bagian konsolidasi. Bagian konsolidasi kita sama memperbaiki bagaimana grassroots itu terus tumbuh. Dan peran Asprof ke depan siap? Kita akan perkuat. Kita pastikan kita support Asprof. Ini bukan politis. Ya, tetapi ini buat masa depan sepak bola Indonesia, buat anak-anak kita di daerah yang harus punya kesempatan sama dengan yang ada di daerah lain. Saya juga berharap ada keseimbangan klub. Yes, ada Liga 1, Liga 2. Tapi bagaimana dengan ratusan klub di daerah? Ini yang kita ingin perbaikin juga. Membangun sepak bola Indonesia tidak bisa sendiri. Kita harus sama-sama. Dan karena itu, saya juga tidak segan-segan mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan, Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Kenapa Pak? Konkret. Melalui Kemenporanya membantu pendanaan. Permendagri sudah keluar. Supaya apa? Terjadi soliditas di daerah. Belum lagi proses daripada percepatan pemain. Kementerian Hukum membantu. Imigrasi membantu. Lalu DPR membantu. Semuanya bagian sebuah ekosistem yang memang kita harus sama-sama, tidak bisa kita terpisah. Dan hari ini kembali saya ingin tegaskan bahwa kerja keras ini kembali bukan kerja keras individu. Ini kerja keras kita bersama. Saya berharap kita melangkah bersama seiring dan insya Allah mimpi kita tentu bismillah. Kalau sampai besok kita menang, masuk playoff, ini momen yang mungkin akan membuat kita terharu, tapi bukan membuat kita terlena. Justru itu kita harus bangkit lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Umum PSSI atas kata sambutannya.